Good morning everyone. Menjumpai Anda kembali di pagi yang frozen, pagi yang indah ini dari Brisbane, Australia. Hari ini saya ingin bicara mengenai dosa iri hati ataupun jealousy. Dosa yang satu ini seperti virus corona yang nggak bisa dilihat dengan mata kasat. Tetapi apabila menyerang kita, bisa mematikan kita. Demikian juga dosa iri hati ini bisa mematikan iman percaya saudara. Bahkan kasih saudara akan menjadi dingin. Nah, saudara, apa yang saya pernah alami ketika saya ada di Amerika sekitar tahun 1987, saya dealing dengan iri hati yang saya miliki pada waktu itu sebagai saya sudah bertobat 7 tahun pada waktu itu. Ya, saya kira saya sudah cukup rohani, tapi sebelum Tuhan deal, Tuhan berurusan dengan saya tidak mengetahui bahwa ada dosa iri hati itu di dalam diri saya. Nah, kisahnya panjang sebenarnya, tapi saya akan persingkat saja. Saya memiliki satu teman yang dia dari Malaysia, saudara ya. Dia dari Malaysia, kita sama-sama sekolah Alkitab di Christ for the Nation, Dallas, Texas. Dan ketika saya berumah tangga dengan istri dan memiliki putri pertama saya, Tiffany, pada waktu itu masih baby, teman saya ini bekerja sebagai security. Nah, pada waktu dia bekerja sebagai security suatu malam saya lihat di malam yang sangat dingin sekali, winter time saat itu. Saya lihat dari apartemen saya, ketika dia lewat di apartemen saya, dia selalu katakan hai. Dan saya sapa dia, hey, how are you? Ya, apa mau minum kopi ataupun teh hangat? Ya, saya undang untuk masuk, dan ketika dia masuk, saya lihat saudara sepatunya itu lubang. Ya. Kalau istilah Indonesianya adalah HP angin berobos, ya, ada lubangnya saudara, sepatunya, dan saya tahu persis dia pakai kaos kaki yang cukup tebal karena untuk menghindari ya, ada frozen bite itu. Nah, ketika dia keluar dari apartemen saya, kita seperti biasa aja, kita mau selesaikan hari itu, kita mau tidur. Tiba-tiba Roh Kudus memberikan kesan di dalam hati saya untuk memberikan sepatu saya kepada dia. Sepatu, satu-satunya sepatu yang saya sayang. Pada waktu itu belum zamannya Nike yang membooming dunia. Zaman itu adalah Reebok. Nah, sepatu Reebok saya ini cukup baru, cukup bagus. Nah, ketika saya berpikir, saya cuma berpikir aja apakah ini dari Tuhan atau dari rasa kasihan saya kepada dia, maka saya tes, ya. No, namanya sepatu, saya tidak lihat ukuran sepatu dia lebih besar daripada saya ataupun lebih kecil daripada saya, tetapi saya next day-nya saya tanya, saya panggil dia ke apartemen, tolong coba sepatu ini, ya. Saya percaya bahwa saya tidak tahu ukuran sepatumu, tetapi andai kata ini menjadi ukuranmu, ya silakan ambil saja. Nah, pada waktu dia coba, pas, nomornya itu, nomor sepatunya itu sama dengan punya saya. Pada waktu dia coba, dia sukacita sekali, dan saya dengan berat hati, tetapi saya punya konsep, yaitu memberkati jauh lebih baik daripada menerima, ya, memberi daripada menerima, maka saya relakan, lega, ya, lega, ada sesuatu yang lega. Nah, seminggu kemudian saya lihat dia datang, dia parkirkan satu mobil baru, saudara, ya, mobil tidak terlalu baru, tapi mobil baru untuk dia. Nah, pada waktu saya lihat, saya tanya, ini mobilnya siapa? Oh, ini mobil aku, Tuhan memberkati. Dia baru beli. Nah, pada waktu saya kembali ke apartemen saya, ada sesuatu dalam hati saya yang marah. Yang saya tahu persis itu iri hati. Nah, pada waktu itu pikiran saya, manusia saya cuma begini, loh ternyata orang ini bukan tidak punya uang untuk tidak bisa beli sepatu yang lubang. Tetapi ternyata dia menyimpan uangnya untuk sesuatu hal yang mobil yang sebenarnya dia sudah punya mobil, tapi dia ganti mobil. Ada sesuatu pikiran yang nggak terima, karena sepatu yang saya berikan kepada dia adalah sepatu satu-satunya yang saya sayangi dan saya tidak punya lagi. Ya, Tennessee itu saya tidak punya.
Nah, ketika itu saya lagi dealing, lagi tidak sejahtera, so saya bergumul dan lain sebagainya. Malam hari ketika saya mau berdoa, tidak enak. Kalau ada kehancuran di hati, tidak enak. Nah, suatu saat Tuhan melalui Roh Kudusnya berbicara lagi. Andai kata aku suruh kamu untuk memberi, bukankah hatimu harus bersyukur kalau aku pakai engkau untuk menjadi sumber berkat bagi orang lain? Ketika itu saya struggling. Dan akhirnya saya bertemu kepada satu titik poin di mana saya harus accept kenyataan. Sepatu saya sudah hilang. Saya harus accept juga bahwa keadaan teman saya itu jauh lebih baik daripada saya. It's okay. Tapi kenyataannya juga bahwa ya, tadi Tuhan berbicara melalui impresi dalam hati saya bahwa Tuhan pakai saya untuk memberkati. Berarti ada kesempatan Tuhan memberkati saya dengan lebih banyak lagi. Nah, saat itu saya dealing dengan diri saya dan akhirnya saya menerima kenyataan. Nah, pada waktu penerimaan kenyataan ini terjadi, maka dosa iri hati saya itu lepas. Saya katakan kepada saudara, bukannya besoknya Tuhan berikan sepatu saya yang baru. Sampai saya pulang ke Indonesia, saya tidak punya lagi sepatu yang lebih bagus daripada Reebok yang saya berikan kepada dia. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan berikan jauh lebih baik di dalam hati saya, yaitu pengertian bahwa memberi itu jauh lebih baik daripada menerima. Dan sejak saat itu, ketika saya kembali ke Indonesia, saya melayani bersama-sama di Bali 2 tahun, kemudian saya dikirim ke Perth 4 tahun, ya kemudian sampai di sini 21 tahun di Brisbane. Saya agak enteng sebenarnya untuk menghadapi iri hati, karena ada akar itu sudah dicabut pada awalnya ketika saya mengikuti Kristus. Saya bisa bayangkan andai kata saudara tidak dicabut, ya sudah terus mengikut Kristus, tapi iri hati ini makin menumpuk, makin berakar, maka gaya pelayanan saudara pun akan terlihat bersaing dengan sesama saudara. Bersaing. Andai kata saudara gembala sidang, ya yang lain diberkati dengan gedung yang baru, saudara pasti menginginkan gedung itu. Tidak lagi melihat esensi daripada korban ataupun daripada korban Kristus menikmati itu, yaitu jiwa-jiwa. Nah, dosa iri hati ini tidak bisa kita biarkan untuk bercokol dalam kehidupan kita. Ya, dengan alasan apapun juga. Ya, mungkin sudah katakan aku ingin memperhatikan diriku lebih baik, aku ingin mengasihi diriku terlebih dahulu daripada mengasihi orang lain. Saudara, dalam koridor yang baik, saya rasa bahwa pengenalan diri sendiri dan mengasihi sendiri itu sangat penting bagi kesehatan mental kita. Ya. Tetapi yang jelas adalah ukuran mental ini, kalau ukuran sehat, ya, ukuran sehat mental ini terlihat secara terang benderang ketika orang lain diberkati. Ya. Ketika orang lain diberkati itu, Anda juga tidak menjadi sedih hati ataupun merasa iba diri, mengasihani diri sendiri, bahwa saudara tidak terima dengan apa yang diterima oleh orang lain. Ini penting banget. Ya, saya pernah lihat bahwa ada beberapa teman saudara yang masih single, mereka itu benar-benar ya kompak banget. Makan sama-sama, ya pergi sama-sama, chatting sama-sama. Pokoknya tidak bisa terpisahkan. Tapi begitu salah satu memiliki pacar, dan ini akan menjadi calon suami, saudara, calon suami masa depan, maka yang tiga ini tiba-tiba perasaannya terhadap yang satu ini sangat berbeda sekali. Mereka terperangkap dengan rasa iri hati. Saudara harus pegang satu hal ini, dimanapun saja saudara berada, bahwa setiap manusia pilihan Tuhan tahu waktu, tahu musim dan rencana Tuhan bagi mereka. Tuhan merencanakan yang terbaik bagi setiap daripada kita yang percaya akan Dia. Ya. Oleh karena itu,
Kalau banyak suara sumbang, kalau saudara yang diiri hatikan, saudara dalam posisi banyak diiri hati, orang lain akan melempar batu kepada saudara. Orang lain akan melempar batu kepada saudara. Tetapi saudara, kalau saudara sedang terbang tinggi, orang lain melempar batu, biarlah saudara terbang lebih tinggi lagi, sehingga batu tidak bisa mencapai sasaran. Saya inginkan saudara tahu persis bahwa saudara sangat bernilai di mata Tuhan. Ya. Kita hanya hidup sekali di dunia ini, biarlah yang sekali ini cukup, saudara. Ya, apabila kita kembalikan segala sesuatu kepada yang pencipta kita, pastilah hidup Anda akan berbeda, dan Anda tidak lagi terjebak dengan perkara yang rendahan ini. Ya. Perkara iri hati ini perkara ecek-ecek. Saudara. Bersyukur, melihat kiri kanan, bersyukurlah apa yang Tuhan sudah berikan. Kita nikmati. Karena pada waktu kita bersyukur, saudara, Tuhan disenangkan. Pada waktu kita ngomel, seolah-olah kita menempeleng wajah Tuhan. Aku tidak percaya. Percayalah kepada Tuhan. Di tengah-tengah semua tekanan dunia, tekanan hidup, saudara bisa mengucap syukur. Saudara akan diberi kaki kijang yang melompati semua permasalahan saudara. Ya. Nah, perkara iri hati ini saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa tumpang tangan saja, kemudian dosa iri hati saudara lenyap. Tetapi yang jelas sekali, bahwa saudara harus dealing dengan Tuhan. Ada sesuatu yang ganjil, berbicara kepada Tuhan. Sampai Roh Kudus sendiri yang memberi pengertian kepada saudara. Sehingga akar keiri hati itu akan dicabut dari kehidupan saudara. Maka saudara akan bebas. Hidup saudara akan diberkati. Pada akhirnya, sebelum saya lepaskan saudara, biarkan saudara dalam kegiatan saudara, walaupun stay at home, saya ingin baca dari satu ayat. Amsal 14 ayat 30 mengatakan demikian. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Salam kesehatan dari Brisbane. Ya, saudara stay healthy, stay at home, dan juga stay strong. Saya yakin percaya bahwa ketika saudara jaga hati, keep your heart with all diligence, maka saudara akan memenangkan peperangan ini. Tuhan memberkati.